Kuntilanak di kuburan Cina. Kisah nyata hantu kuntilanak di kuburan Cina. Biasanya kuburan Cina seringkali diliputi oleh cerita misteri atau cerita seram. Ternyata anggapan tersebut adalah benar adanya. Malang tak dapat ditolak untuk tak dapat diraih. Demikian kata pepatah klasik yang kurasakan sangat pas sekali dengan bisikanku, yang belakangan ini hancur lebur. Maksud hati melebarkan usaha dengan membuka bengkel karoseri. Bisnis jual beli mobil bekasku yang selama ini lancar kini musnahlah sudah. Padahal segala jenis usaha yang aku lakukan itu telah aku usahakan secara intensif. Mulai dari hal yang sifatnya manajerial hingga yang bersifat spiritual. Mitra bisnis yang selama ini lengket denganku kini pergi meninggalkanku. Bahkan mereka tak peduli di mana aku tinggal setelah barang-barangku habis disita. Singkat cerita, karena masih ada sisa sedikit uang, aku pun membeli sebuah rumah murah di dekat pemakaman Tionghoa di daerah pinggiran Sungai Cisande di Jalan Imam Bonjol, Kota Tangerang. Jujur saja, sebenarnya aku takut tinggal di daerah pekuburan itu. Tidak hanya aku saja, istri dan anakku pun sempat protes kepadaku. Tapi setelah aku yakin akhirnya mereka pun mengerti. Sejak kami pindah ke rumah berukuran kecil itu, istri dan anakku tidak ada yang pernah keluar malam. Mereka hanya di rumah mengurus diri dan menonton TV. Jalan menuju rumahku adalah jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Saat melewati jalan kecil itu, kami pun harus berjalan di antara makam-makam orang Cina. Di sisi kiri dan kanannya, selain kuburan Cina, di sekitar rumahku juga terdapat kuburan yang tidak terawat, dengan rerumputan setinggi leher kuda. Selain ilalang, pemakaman itu ditumbuhi juga pohon-pohon jarak, akasia, mahoni, dan angsana. Pada hari raya Imlek kemarin, kami sekeluarga pergi ke rumah orang tuaku dengan meminjam sebuah mobil dan adikku. Rumah orang tuaku terletak di daerah Cipaganti, Bandung Utara. Semua keluarga kami berkumpul malam itu. Rencananya aku mau menginap 1 minggu di sana. Namun karena mendapatkan perlakuan yang buruk dari kakakku yang tidak senang dengan istriku, aku buru-buru pulang setelah mendapat bantuan dana. Aku berangkat dari Bandung tempat pada pukul 12 siang dan sampai di kota Tangerang pada pukul 6 sore dan masuk ke pemakaman sekitar pukul 7 saat azan maghrib terdengar. Karena mobil tidak bisa masuk ke lokasi rumah, maka kendaraan itu sengaja kuparkir di depan jalan masuk makam. Sementara kami harus berjalan sekitar 250 meter. Sore itu udara cukup dingin di pemakaman yang bisa disebut Bong Cina atau kuburan Cina itu. Selain baru turun hujan yang sangat lebat, angin kencang juga berhembus dari selatan hingga menggoyang-goyangkan seluruh pepohonan yang tumbuh di sana. Di tengah jalan yang becek, kami bertiga dengan hati-hati melangkah. Tapak kaki kami harus tepat memilih jalan agar tidak terjatuh. Tiba-tiba kami mencium bebauan yang sangat wangi muncul dari sebuah makam yang bertuliskan Teochew berwarna hitam. Di batu nisan makam yang menebarkan wewangian itu bertuliskan Ten Ni Waitio yang lahir tanggal 13 Desember 1956 dan wafat tanggal 3 Januari 1981. Kami memperhatikan betul nisan berwarna kusam dengan bercak-bercak
hitam karena ditumbuhi lumut itu. Sementara bau mawar bercampur dengan bau hio merah menyengat menguar dari makam gadis yang meninggal di umur 25 tahun itu. Papi, bau makam ini sangat tajam. Papi juga mencium bau aneh itu kan? Tanya Anggi istriku, yang kemudian diiyakan juga oleh anakku. Rupanya mereka berdua juga mencium bau yang agak aneh. Di sini tidak ada manusia lain, bagaimana ada bauan sekeras ini? Gumam Anggi sambil menatap tajam ke makam Tio. Sebelum langkah kami melanjutkan dan meninggalkan makam Tio, tiba-tiba ada suara cekikikang dari makam itu. Dan bersamaan dengan suara tertawa itu muncul asap tipis berwarna putih, mengundara dari dalam makam. Makam itu mengeluarkan asap, pekik istriku dan anakku pun merasa pada ibunya dan bertanya tentang asap itu. Aku memerintahkan Anggi dan anakku untuk buru-buru jalan. Pikirku ada sesuatu yang tidak beres di makam itu. Sebab menurut cerita yang aku dengar, jika ada hantu mau keluar dari kuburan, terlebih dahulu mengeluarkan asap. Benar saja, dalam hitungan detik setelah asap itu mengepul, tiba-tiba asap itu berubah menjadi sosok manusia. Sementara anak dan istriku melaju ke depan. Aku mengawasi perubahan wujud itu. Puji Tuhan, pelan tapi pasti, sosok itu nampak seperti seorang perempuan bergaun putih panjang, dengan rambut panjang tebal menutupi mukanya. Kami pun segera berlari, tapi layaknya kami terasa tersedat, seakan ada tangan-tangan lain yang mencengkram kaki kami. Sementara makhluk aneh itu diam saja di atas makamnya. Kuntilanak itu terlihat sangat menyeramkan, sambil terus-menerus tertawa cekikikan, yang merinding bulu kuduk kami. Tuhan, lindungi kami dari gangguan kuntilanak ini. Lindungilah kami dari gangguan makhluk alam lain ini. Doaku sambil bertatih-tatih menggandeng istri dan anakku melaju rumah. Karena rasa takut yang sangat teramat sangat, aku tidak lagi mempedulikan sosok kuntilanak itu. Aku terus berjalan menuju rumah. Sampai di depan rumah, untuk terakhir kali aku menengok ke arah makam Tio itu. Namun sosok tersebut telah hilang, tidak ada di atas makam. Kami buru-buru masuk rumah dan mengunci pintu. Semua lampu kami nyalakan dan TV pun kami hidupkan dengan menetrasi rasa takut yang kala itu bergolak hebat. Di sekitar rumah kami memang ada beberapa rumah, tapi lebih banyak ditinggalkan oleh penghuninya. Setelah beberapa saat kami beristirahat dan menenangkan keadaan, tiba-tiba terdengar suara pintu dapur diketuk-ketuk. Ketukan itu sangat konstan. "Siapa itu?" tanyaku agak keras. Sebelum pertanyaanku terjawab, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan lagi dari arah pintu dapur, dan bau wangi menyengat pun kembali tercium. Benarkah hantu kuntilanak itu datang ke rumah? Batinku. Karena takut, jantungku berdebar hebat, dan seluruh sendi-sendi tulangku terasa kaku. Malam itu, rumah kami terasa menjadi neraka jahanam bagi kami. Hari yang sangat naas dan membuat kehidupan kami kontan menjadi sesak. Suara-suara cekikikan itu kini muncul dari segala arah, diiringi bau wangi yang sangat menyengat menyelimuti rumah kami. Aku merasa kuntilanak yang mengganggu kami tidak hanya satu, karena suara cekikikan itu sangatlah ramai. Ketukan pintu pun semakin lama semakin keras. Tidak hanya pintu dapur, kini pintu depan pun juga diketuknya, seolah minta dibukakan. Semakin lama suara cekikikan itu semakin mendekat, dan kami hanya bisa terdiam dalam ketakutan.
Setelah lama dalam teror ketakutan, pelan-pelan suara itu pergi menjauh, 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 dan akhirnya menghilang, membuat kami sedikit demi sedikit merasa lega. Kami pun beristirahat dan berharap hantu itu tidak kembali lagi. Esoknya, aku ceritakan peristiwa yang aku alami itu kepada penjaga makam, Pak Rusli, 56 tahun. Dia menceritakan bahwa hantu itu memang sering muncul dan bahkan dia sering nampak. Pak Rusli juga menceritakan kalau teknik buat Tio yang berada di makam itu mati karena bunuh diri. Tio meninggal setelah menggantung diri di pohon angsana di belakang rumahnya dalam keadaan hamil tua, di kampung Egrek, 500 meter dari rumahku. Tio putus asa karena selain ayahnya meninggal karena serangan jantung, suaminya William Lee juga meninggalkannya dan pergi ke Korea Selatan. Hantu itu, Tio, setiap sebulan sekali muncul dengan perwujudan seorang wanita bergaun putih panjang dengan rambut panjang tebal menutupi wajah. Kisah nyata tersebut merupakan pengalaman terseram yang gak pernah aku lupakan seumur hidupku.